keputusan. Apa itu pendekatan inquiry? Inquiry merupakan suatu proses untuk memperoleh informasi melalui observasi atau eksperimen untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis. Strategi inquiry berupaya menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri siswa, sehingga dalam proses pembelajaran ini, siswa lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah. Siswa benar-benar ditempatkan sebagai subjek yang belajar. 6 langkah proses pembelajaran inquiry. Orientasi. Pada langkah ini, guru mengkondisikan siswa untuk siap belajar, memberikan motivasi kepada siswa, juga menyampaikan pentingnya proses pembelajaran. Merumuskan masalah. Pada langkah ini, guru memberikan permasalahan kepada siswa sebagai teka-teki yang harus dipecahkan oleh siswa. Merumuskan hipotesis. Pada langkah ini, siswa memberikan jawaban sementara yang nantinya akan diuji kebenarannya. Pengumpulan data. Langkah pengumpulan data merupakan langkah penting dalam pembelajaran, karena pada langkah ini guru membimbing siswa untuk melakukan percobaan sebagai data untuk menjawab hipotesis yang telah dibuat. Menguji hipotesis. Langkah menguji hipotesis yaitu guru meluruskan kesalahan yang dibuat oleh siswa, sekaligus memberikan penjelasan kembali kepada siswa sehingga tidak terjadi kekeliruan. Merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan yaitu guru mengajak siswa untuk merumuskan kesimpulan dari hasil pembelajaran yang dilakukan. Kelebihan pendekatan inquiry. Siswa aktif dalam kegiatan belajar. Perkembangan cara berpikir ilmiah. Melatih anak untuk belajar sendiri dengan positif. Melatih siswa mengembangkan sikap kritis. Mengembangkan sikap bertanggung jawab peranan utama guru dalam menciptakan kondisi inquiry. Motivator yang memberi rangsangan dan memberi semangat supaya siswa menjadi lebih aktif dan lebih bergairah dalam berpikir. Fasilitator yang menunjukkan jalan keluar jika ada hambatan dalam proses berpikir siswa. Penanya untuk menyadarkan siswa dari kekeliruan yang mereka perbuat dan memberi keyakinan pada diri sendiri. Administrator yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di dalam kelas. Pengarah yang memimpin arus kegiatan pembelajaran dan cara berpikir siswa agar terarah dan terfokus. Manajer yang mengelola segala sumber belajar, waktu, dan organisasi kelas. Reward yang memberi penghargaan pada prestasi yang dicapai oleh siswa dalam proses pembelajaran demi meningkatkan semangat heuristik pada siswa. Memahami dan mengetahui cara penilaian pendekatan inquiry. Penilaian pada aspek mengidentifikasi masalah. Setelah pengajar menyajikan fakta yang akan diselidiki secara inquiry, subjek didik akan diminta membuat pertanyaan penelitian atau research question atau rumusan masalah. Penilaian pada aspek mengamati. Mengamati merupakan kegiatan penting pada kegiatan inquiry. Dalam proses pengamatan itu, subjek didik menggunakan indera. Pada materi yang terkait dengan sains, pengamatan juga disertai pengukuran. Oleh sebab itu, pengajar harus dapat menilai pengamatan yang dilakukan oleh subjek didik. Penilaian pada aspek mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan oleh pengajar adalah untuk mendorong subjek didik bertanya tentang konsep, prinsip, atau hubungan antara variabel yang terkait. Penilaian pada aspek membuat hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penyelidikan yang telah ditetapkan. Jawaban sementara itu dibuat tidak semata-mata berdasarkan dugaan tetapi berdasarkan hasil kajian. Penilaian pada aspek merencanakan percobaan. Setelah subjek didik bersama pengajar menetapkan pertanyaan penyelidikan atau sering pula disebut rumusan masalah, kegiatan selanjutnya adalah merancangkan percobaan untuk menjawab pertanyaan penyelidikan dan hipotesis yang ditetapkan. Penelitian pada aspek melakukan percobaan. Pada saat melakukan percobaan, subjek didik belajar keterampilan proses seperti mengukur, mengamati, mengontrol variabel, teliti, cermat, menggunakan alat dengan benar, dan menggunakan bahan secara efisien. Penilaian pada aspek menganalisis data.
Setelah percobaan dilakukan, maka data yang telah dikumpulkan harus diolah oleh subjek didik. Oleh karena itu, kegiatan analisis data harus dimonitor dengan cermat oleh pengajar agar data yang dianalisis mengarah pada pengujian hipotesis yang dibuat. Penilaian pada aspek membuat kesimpulan dan generalisasi. Data yang dikumpulkan dan dianalisis digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau membuktikan hipotesis yang dibuat. Setelah hipotesis tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka subjek didik akan membuat kesimpulan dan generalisasinya. Penilaian pada aspek berkomunikasi. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh subjek didik harus dikomunikasikan dan dilaporkan untuk menilai laporan dalam bentuk makalah atau poster. Pengajar harus menggunakan lembar penilaian yang disertai dengan rubrik penilaian.